Atas dasar apa? Kemanusiaan. Karena kalaupun dia mengatakan dia sehat, lalu kemudian dia bicarakan rasman terus, saya takut jangan-jangan ini orang nanti ya mau meninggal pun dia ingat nama saya sama nama Firdaus. Jadi hilangkan itu. Kalau kita sudah sakit, mbok sadar diri, elus. Apa yang salah dengan diriku? Mbok, jangan mikirin orang, mikirin sakitmu. Nah, kalau kau kuat, kan nggak mungkin kau tumbang di persidangan ini. Itu namanya tumbang, digopopong, bawa ke mobil berobat. Kalau kau kuat, kau udah datang sidang kemarin, nggak mungkin kau dirujuk ke Singapura. Jadi bagi saya, kata-kata begini nih sangat menjijikkan, dan saya sudah diingatkan oleh para senior saya, Bang Riki terutama, Bang Irjen Riki Sitohang, Bang Irjen Anjar, Ketua Umum Pradi Bersatu, semua bilang, udah nggak usah dikomentari lagi masalah Hotman. Jadi saya udah malas komentari Hotman ini. Tapi Hotman ini komentari saya. Kita sidang tanggal 20, kau jatuh sakit, kau dilarikan ke rumah sakit. Kemarin kita sidang kau nggak datang. Di mana hebat kau? Dibilang saya kalah 1-0, kau sudah 2-0 telak sekarang. Masa kau nggak malu? Kau sok jago, orang udah tumbang kok. Nah itu dia. Jadi saya kira itu nanti bagaimana pemeriksaan di atas terhadap klien kami IL, begitu juga dengan Al-Naura, begitu juga dengan panggilan terhadap NN. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Tidak satu pun yang saya laporkan yang tidak jalan, semuanya harus jalan. Oke ya. Oke Bang, berarti yang NM ini terkait laporan yang mana Bang? Boleh jelasin lagi biar penganiayaan. Penganiayaan yang membuat apa, berdarah apa saya lecet apa namanya ini robek. Dan kemudian laporan kami yang di Polres, kami akan mengajukan restoratif justice. Kami tetap akan berupaya mencari ruang perdamaian antara pelaku dan korban, karena memang informasi yang kami dapat dari penyidik, perbuatan Fadel ini, Fadel sebagai tersangka, korbannya adalah Loli. Loli akhirnya buka suara mengenai kasus penipuan dia yang 90 juta itu. Intinya dia bilang bahwasannya dia menerima endorsement slot tersebut karena posisinya saat itu dia lagi di UK dan memang di sana itu legal. Dia juga menyebutkan bahwasannya di waktu itu tuh dia lagi BU, kan dia pengen balik ke Indonesia, dia pengen cari tempat tinggal di Indonesia, ya uangnya dari situ. Dia juga minta maaf ke keluarganya Fadel yang secara nggak langsung terbawa ya dalam masalah ini. Katanya di Indonesia nih dia ditampung sama keluarganya Fadel, diarahkan, katanya kerja tuh yang halal-halal aja deh. Dan dia akan mempertanggungjawabkan uang yang harus dikembalikan itu secara dicicil. Kalau nggak salah tuh dia baru bisa balikin sekitar 34 juta. Tapi Loli, kalau gue boleh ngasih advice ya, lo dengerin, lo itu hidup udah penuh dengan privilege. Lo itu adalah anak dari Mama Nikita Mirzani yang dimana sebetulnya hidup lo itu udah terjamin. Tapi itu kita udah tutup buku aja karena lo udah di drop out dari kartu keluarga dan lo kayaknya udah gak dianggap anak lagi. Nah sekarang karena lo udah memilih jalur kebebasan, lo kan maunya bebas nih, gak mau dikekang, pengennya pacaran, joget-joget, silahkan. Tapi gue cuma pengen ngingetin bahwasannya hidup itu butuh duit. Cuma mau info aja bahwasannya konten kreator di luar sana harga per satu videonya itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih. Dan lo ya Loli, setiap sosial media lo itu followersnya banyak banget dan viewersnya juga selalu banyak. Lo tahu orang-orang di luar sana yang ngerintis jadi konten kreator, afiliator, effortnya luar biasa lo, dari beli lighting, tripod, ngediting, dan lain sebagainya. Sedangkan lo nggak perlu seberusaha itu, bahkan lo sampai punya fanbase lo. Tapi seluruh peluang di hidup lo tuh gak lo pakai sama sekali. Coba emang dari awal ya, dari lo di UK, lo tuh sering ngonten, entah a day in my life, atau misalkan lo selama ini pakai obat total, skincare, make upan, dan lain sebagainya tuh lo videoin, lo share gitu lo. Jangan kayak mentang-mentang lo pacaran sama orang yang jago ngedance, lo kontennya ngedance semua. Gak penting. Dan belajarlah menerima tanggung jawab ya Loli. Misalkan lo menerima endorsan nih, ya lo selesaikan. Misalkan lo mau nge-cancel endorsan itu, lo kira-kira sanggup nggak ngebalikin uang yang udah mereka kasih? Kalau nggak sanggup, ya lo selesaikan. Coba mulai sekarang gali deh, apa sih potensi lo tuh jagonya apa, minat lo tuh di mana? Oh, apakah lo jago make up, apakah lo jago OOTD dan lain sebagainya yang bikin orang tuh tertarik sama lo gitu loh. Biar kalau orang nanya, Loli, konten lo apa sih? Oh, konten gue lifestyle. Oh, gue kontennya storytelling. Bukan kayak, konten lo apa? Ya bucin aja sih sama dancing. Bikinlah a day in my life, dalam seharian tuh lo ngapain aja. Atau mungkin storytelling lah, lo kan dari dulu sering keluar negeri, sering punya pengalaman ini itu, ceritain. Orang Indonesia tuh suka lo ngeliat kebahagiaan orang lain. Dan
lo udah punya privilege-nya, kayak ibarat kata modalnya tuh udah ada semua, tinggal lo aja gerak, jangan males. Bayangin ya Loli, satu video lo harganya 3 juta, itu udah paling minim banget, karena followers tuh banyak, lo bisa naikin lagi sebenarnya harganya. 3 juta per bulan tuh lo bisa bikin 10 video, anggaplah. Dapat 30 juta untuk lo yang masih 16 tahun, 17 tahun, penghasilannya 30 juta cukup lah. Dan lo ini kan di Indonesia masih merintis, lo bilang aku tinggal di apartemen, terus gue liat gaya lo sulam alis, perawatan dan lain sebagainya. Orang kalau lagi ngerintis itu ya sehemat mungkin, jangan kebanyakan gaya. Entah lo apa kayak ngekos di Condet, nggak usah apartemen, ngapain kebanyakan gaya. Gue ingetin ya, lo tuh hidup gak cuma untuk hari ini, ada hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Uangnya ada apa enggak? Ditabung, jangan kayak apa ya, dapat duit udah kayak kena durian montong. Wah, dapat 90 juta nih, ayo kita perawatan, kita makan di Union, kita ini itu. Gak ada, lo harus investasi masa depan, kan lo punya masa depan. Emang lo mau hidup buat sekarang doang? Kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, hati-hati, itu jawaban dari fitnahan dari LM. Hati-hati. Dan minta disampaikan ke ada publik. yang mau cuci tangan tuh, yang di belakang lu tuh, di samping lu tuh, ya, dia bisa balik menyerang kalian. Ada yang enggak? Ada yang mau cuci tangan? Nih, kita simak videonya lengkap ya guys. Kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM. Dan minta disampaikan ke publik. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajide, khususnya adik saya Fadel, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya, itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG, dan dia sendiri, beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan ke kami. Jadi setelah LM itu menyerahkan ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami, yaitu Om Rasman. Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM. Dan minta disampaikan ke publik karena bergulir jawaban fakta-faktanya itu, karena saya harus jawab dan keluarga kami juga harus tahu bahwa dari pihak banyak netizen itu selalu memfitnah, menuduh. Ya, kalian tahu semua bahwa Fadel, adik saya ini, diserang habis-habisan ke segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi ya, tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Itu aja. Baik. Gimana guys? Menurut kalian? Kalian enggak? Ada yang mau cuci tangan dan buang badan? Komen di kolom komentar. Ada aja. See you. Fadel menjelaskan bahwa seluruh uang ini memang dititipkan oleh Laura Mezani kepada KAI, tapi penggunaannya seluruhnya untuk keperluan dari Laura Mezani sendiri.
Tadi Fadil bercerita, keperluannya apa aja sih? Saya tanya gitu. Keperluannya pertama terkait dengan biaya hidup dia, biaya makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya apartemen. Yang ketiga, biaya perawatan diri, biaya untuk membeli skincare. Tadi Fadil menyatakan bahwa LM ini yang termasuk skincare-nya sangat mahal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, keluarga dari Fadil, KAI juga pada khususnya, sering menyatakan untuk jangan terlalu boros terhadap uang, kan begitu. Dan kemudian kerap juga LM berbelanja ke mall. Dan di mall itu kalau belanja juga tidak sedikit, sampai dengan 8 juta, 10 juta, begitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan itu untuk LM sendiri. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa uang ini sampai dititipkan kepada KAI, itu memang atas permintaan LM sendiri. Gitu ya poinnya. Tadi Fadil menjelaskan.